Hutan rawa gambut ini merupakan tempat tinggal beragam tumbuhan dan hewan tropis yang luar biasa. Disinilah, di tengah keanekaragaman alam yang tak tersentuh, kita masih dapat mendengar kisah dunia yang hampir terlupakan. Terletak di sepanjang Sungai Lamandau, di bagian barat Kalimantan Tengah, Suaka Margasatwa Lamandau terletak di antara dua kabupaten, Kota Waringin Barat dan Sukamara. Melalui keputusan Menteri Kehutanan tanggal 26 Februari 1998, Suaka Margasatwa Lamandau difungsikan untuk melindungi keragaman spesies dan menjaga habitat alamiahnya. Pagi hari, di perbatasan barat Suaka Margasatwa Lamandau, kabut meliputi dataran wilayah Sukamara. Setelah rawa-rawa ada sebuah danau, dikenal sebagai Danau Burung, yang merupakan destinasi populer bagi burung-burung besar yang bermigrasi seperti burung bangau kaki panjang. Burung air yang tidak bisa berenang ini makan di tepian danau, sungai, rawa, dan laut. Sekelompok bangau ini akan bertahan di danau hingga akhir musim bertelur. Di hulu, dalam hutan lebat yang dikelilingi rawa di selatan Suaka Margasatwa Lamandau, terlihat kehidupan liar. Salah satunya yaitu orang utan. Orang utan ditemukan hanya di Sumatera dan di Pulau Kalimantan. Populasi orang utan terbesar hidup di sini, di Kalimantan Tengah. Jumlah orangutan yang tinggal di sebuah hutan adalah penanda alamiah yang baik untuk mengetahui kesehatan sebuah hutan. Buah-buahan yang dimakan orangutan seperti rambutan, nangka, ara, dan masih banyak lagi yang lainnya menjadikan orangutan penyebar biji yang efektif, mempercepat regenerasi alamiah hutan. Orangutan ini hanya berusia beberapa bulan, namun sudah menjadi ahli memanjat. Ia adalah bagian dari program rehabilitasi yang dijalankan pemerintah Indonesia dan Yayasan Orangutan Internasional. Kem Rasak adalah salah satu situs pelepasan orangutan yang telah direhabilitasi atau direlokasi. Jauh lebih dalam menuju hutan, kami bertemu makhluk lain. Beruang madu. Hewan ini panjangnya hanya 120 hingga 150 cm. Mereka adalah beruang terkecil di dunia. Berdasarkan pengamatan, beruang madu makan lebih dari 100 jenis serangga dan lebih dari 50 spesies tanaman. Rahangnya yang kuat dapat memecah kacang, cakarnya yang panjang dan kuat digunakan untuk melubangi pohon, dahan, dan batang pohon,
membantunya mendapatkan madu, ulat, dan rayap. Pengamatan yang lebih dekat pada hutan menakjubkan ini mengungkapkan dunia rahasia tanaman, hewan, dan serangga. Semuanya berperan dalam keseimbangan terpadu bagi ekosistem. Keseimbangan yang sudah ada selama ribuan tahun. Sudah pukul 4.30 sore dan hewan-hewan sudah tiba di sungai untuk makan, bermain, dan bercakap-cakap. Sekelompok bekantan telah tiba. Primata ini dikenal karena hidungnya yang luar biasa besar, yang panjangnya dapat mencapai 10 cm. Sulit ditemukan. Namun, masih ada di hutan ini yaitu hewan seperti monyet buntut merah dan owa-owa yang dikenali karena suara mereka yang menghantui di pagi hari. Predator seperti buaya dan beragam ular membuat kerajaan hewan tetap siaga. Sinar matahari senja membawa ikan ke permukaan, menjadikan mereka tangkapan mudah bagi nelayan ahli seperti burung pekakak. Untuk menciptakan keseimbangan antara habitat alamiah dan populasi lokal yang tinggal di dalam dan sekitar Suaka Margasatwa Lamandau, semua kegiatan seperti pembangunan, menangkap ikan atau panen harus taat pada prinsip konservasi. Kegiatan ini diawasi dan dijaga dengan ketat oleh BKSDA yang basisnya terletak di beberapa pintu masuk hutan Sungai Lamandau. Namun, salah satu ancaman terbesar bagi Suaka Margasatwa adalah bahaya kebakaran. Kegiatan potong dan bakar tak terkontrol menyebabkan kebakaran lahan dan hutan merajalela di sepanjang perbatasan Suaka Margasatwa Lamandau. Manggala Agni Pangkalan Bun didirikan untuk melindungi kawasan konservasi ini. Sistem deteksi dini, patroli, dan pemadaman api adalah usaha-usaha untuk melindungi Suaka Margasatwa ini. Namun, karena besarnya cakupan kawasan, bantuan dan keawasan masyarakat diperlukan untuk melindungi Suaka Margasatwa ini. Suaka Margasatwa Lamandau adalah lambang konservasi, tempat perlindungan bagi salah satu warisan alamiah terbesar di negeri ini. Banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan keawasan masyarakat lokal dan menyadarkan masyarakat untuk melihat hutan tidak hanya sebagai sumber penghasilan, namun juga bagian terpenting dari keberadaan manusia di planet bumi.